Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Tamura dengan NIM 1914040006 dari kelas Pendidikan Biologi B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan Indonesia dalam Konteks Pergaulan Dunia. Poin pertama yang akan saya bahas mengenai pengertian wawasan Nusantara. Secara etimologi, wawasan Nusantara asalnya adalah dari bahasa Jawa yang terdiri dari kata wawas, nusa, dan antara. Makna dari kata wawasan adalah pandangan, penglihatan yang sifatnya indrawi dan juga tinjauan. Adapun makna dari kata nusa adalah pulau atau kesatuan dalam kepulauan, sedangkan untuk makna dari antara adalah dua benua atau dua samudra. Sehingga bisa diperoleh pemahaman bahwa wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang dari bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara juga kerap diartikan sebagai suatu cara pandang dan juga sikap bangsa Indonesia terhadap diri bangsa tersebut, dan juga bentuk geografisnya sendiri yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan adanya sikap menghargai dan juga mengutamakan suatu kebinekaan di dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah keutuhan dari Nusantara itu sendiri, dalam artian sebagai sebuah cara pandang yang senantiasa menyeluruh di dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan bangsa dan juga negara. Semua masyarakat Indonesia, baik dari pemerintahan hingga warganya, harus mampu berpikir, bersikap, dan juga bertindak untuk kepentingan dari bangsa dan negara Indonesia sendiri. Seluruh produk yang dibuat oleh lembaga negara ada dalam ruang lingkup dan juga kepentingan Indonesia tanpa mengesampingkan adanya kepentingan dari wilayah, golongan, dan juga individu. Sehingga dapat diambil pemahaman bahwa wawasan Nusantara adalah keutuhan dan juga kesatuan wilayah secara nasional, atau bisa disebut sebagai persatuan bangsa dan wilayah. Di dalam butir-butir GBHN atau Garis Besar Haluan Negara telah diterangkan bahwa hakikat dari wawasan Nusantara bisa diwujudkan dengan pernyataan bahwa Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Berikutnya mengenai pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara sesungguhnya mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat mewujudkan suatu persepsi yang sama untuk semua warga negara Indonesia. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan yang mempunyai kesatuan kecakupan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan negara merupakan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan bangsa. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga dalam pembahasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan tetangga. Poin berikutnya mengenai sumber yang melatar belakangi berkembangnya konsep wawasan Nusantara, yang terdiri dari sumber historis, sosiologis, dan politis. Yang pertama, sumber historis. Indonesia diwarnai oleh pengalaman sejarah yang tidak menghendaki terulangnya perpecahan dalam lingkungan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini dikarenakan kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia merupakan hasil dari semangat persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi bangsa Indonesia. Jadi, semangat ini harus tetap dipertahankan untuk persatuan bangsa dan menjaga wilayah kesatuan Indonesia. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara juga bermula dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara RI. Yang kedua, sumber sosiologis. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa.
Yang ketiga, sumber politis. Sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah garis besar haluan negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Poin terakhir mengenai dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal. Kondisi tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. Apabila kondisi ini berlarut-larut, masyarakat di daerah tertinggal akan berubah pola pikir, pola sikap, dan pola tindak, mengingat masyarakat sudah tidak berdaya dalam aspek kehidupannya. Hal ini merupakan ancaman bagi tetap tegak dan utuhnya NKRI. Dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan prioritas utama pembangunan daerah tertinggal, agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan yang di dalam pelaksanaannya diatur dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, dunia tanpa batas. Perkembangan iptek, perkembangan global saat ini sangat maju dan pesat, didukung dengan perkembangan iptek yang sangat modern, khususnya di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi, seakan dunia sudah menyatu menjadi kampung dunia. Dunia menjadi transparan tanpa mengenal batas negara, sehingga dunia menjadi tanpa batas. Kondisi yang demikian membawa dampak kehidupan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dapat mempengaruhi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak seluruh masyarakat Indonesia di dalam aspek kehidupannya. Dan yang terakhir, era baru kapitalisme. Menurut Sloan dan Zureker, di era baru kapitalisme, bahwa sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga di dalam sistem ekonomi diperlukan strategi baru, yaitu adanya keseimbangan. Sedangkan menurut Lester Trow, dikaitkan dengan era baru, kapitalisme tidak terlepas dari globalisasi. Maka, negara-negara kapitalis, yaitu negara-negara maju, dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi, menekankan negara-negara berkembang dengan isu global yang mencakup demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.